Hai, selamat datang di cerita aku hari ini. Tahu gak sih? Aku pernah kena scam sampai 8 juta dan aku harus terlibat pinjol. Rasanya tuh kayak yang menyakitkan, sedih, kecewa, ngerasa gagal, ngerasa paling bodoh. Terus kayak, ya Allah, kenapa sih pas gitu kayak aku ingin menyelamatkan uang 300 ribuku, malah kena pinjol 8 juta sampai 10 juta waktu itu. Tapi adalah hal yang bikin aku kagum dan bikin kayak aku hebat loh Ipat gitu. Terus aku ngerasa bersyukur banget adalah ini, aku ceritain. Jadi awalnya itu kayak aku lagi nyari kerjaan, aku hopeless banget ketika teman-teman aku udah punya kerjaan, aku belum ada kerjaan. Terus ada yang menawarkan kerjaan online gitu, dan bodohnya aku terima nih karena profilnya meyakinkan. Jadi kayak check out di Shopee gitulah gitu barang. Ternyata itu adalah scam yang aku mengikuti. Jadi awalnya 50 ribu jadi 100 ribu, pokoknya yang melipat gandakan uang gitulah. Kirain aku itu bukan hal yang gimana gitu. Terus akhirnya kayak, wah uang aku bakalan kepotong nih kalau aku nggak ngelanjutin gitu. Akhirnya aku terpaksa pinjaman online gitu sampai 8 juta. Jadi gini siklusnya. Jadi ada website kayak Shopee gitu, kita harus beli barang. Misalkan harga barangnya itu 50 ribu. Nah kita tuh harus top up 50 ribu. Kita beli barangnya. Nanti uang yang dikembaliin itu bisa jadi 80 ribu sampai 100 ribu. Nah terus naik nih level selanjutnya itu harganya misalkan 80 ribu, terus barang selanjutnya itu 100 ribu, nanti kita top up lagi, kayak gitulah siklusnya sampai di 8 juta. Itu tuh aku gegabahnya itu karena uang aku udah 8 juta nih keluar, terus aku langsung tarik gitulah, aturan nggak boleh ditarik dulu katanya. Jadi nanti ada tambahan bonus yang nanti bakalan kasih tahu nih tarikannya berapa. Terus pokoknya aku karena aku panik 8 juta itu langsung aku tarik, dan ternyata nggak bisa dicairin. Kenapa? Karena itu katanya nanti kena pajak lah dan sebagainya, dan pajaknya itu kita harus bayar lagi 5 juta. Sebenarnya kalau kita bayar lagi 5 juta juga bakalan kembali sih, tapi kan kita nggak tahu nih itu bakalan kembali atau enggaknya. Aku di situ panik, terus aku stop benar-benar stop banget. Kalian ngerti nggak sih sama cerita aku? Jadi intinya aku kena scamnya itu yang kita harus beli barang, top up kayak gitulah. Dan akhirnya aku dapat 8 juta. Aku panik banget lah itu, aku gimana caranya untuk kembalikan si 8 juta itu. Sedangkan ya aku tahu pinjol itu ya per bulannya sekian lah gitu bayarnya, yang mungkin aku bisa balikin uang itu dalam 12 bulan atau bisa lebih gitu. Dan itu aku minjam di 2 pinjol. Wow, pinjol apa? Ada pinjol, tapi ini udah resmi, yang biasanya pokoknya udah resmi lah gitu, bukan yang kayak iklan-iklan gitu. Nah akhirnya aku bingung lah harus gimana, dan bodohnya aku tuh kayak aku minta bantuan ke teman aku yang aku ngerasa dia mampu gitu, orang mampu, tapi ternyata nggak dikasih juga. Tapi kayak itu tuh buat aku malu, kenapa ya aku harus pinjam sama orang, kenapa ya aku harus ngasih tahu aib aku nih ketika aku ketipu. Tapi udah setelah kayak gitu oke lah gitu, aku bisa berdamai. Akhirnya setelah aku nangis setelah aku nangis seharian, terus akhirnya aku coba untuk cerita sama orang. Aku cerita sama Teh Sally, Teh aku kena scam, aku harus pinjol 8 juta gini, aku gimana ya balikinnya gitu. Terus dikasih semangat, terus kayak it's okay, nggak apa-apa, itu buat jadi pelajaran. Pokoknya
kasih semangat lah. Tapi aku nggak berani pinjem uang ke Teh Sally karena aku tahu kalau pertemanan ada pinjaman uang tuh bakalan kacau banget, bakalan nggak jadi nyaman gitu kan. Aku nggak minjem ke Teh Sally. Terus gimana caranya? Caranya itu karena aku punya kemampuan untuk ngerjain tugas orang, aku jadi joki tugas. Nah, aku jadi joki tugas itu alhamdulillah banget, aku bisa yang 1 minggu itu bisa nyampe 1 juta, 2 juta, 8 juta gitu. Enggak 8 juta, 1 juta, 2 juta gitu. Itu aku bisa dalam 1 minggu, 10 hari lah gitu. Aku sampai ngambil 3 joki tugas. Jadi ada 3 admin gitulah gitu. Jadi aku bisa ngambil. Dan alhamdulillahnya itu dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan. 2 bulan, 3 bulan. Gak nyampe 3 bulan, kayaknya 2 bulanan. Itu alhamdulillah semuanya selesai berkat bantuan siapa? Bantuan Allah. Tahu gak sih? Allah tuh baik banget ketika kita lagi ngerasa down banget, ya Allah ngasih bantuannya gitu. Ketika kita ngelakuin hal bodoh dan kita mau berusaha, ya Allah juga ngasih jalan. Ternyata kita tuh emang harus ditegur dulu baru mau berusaha. Kita tuh harus ada challenge-nya dulu baru kita mau kerja keras gitu. Dari situ aku mikir kayak, oh iya ya, kemarin tuh berarti Ipat ada di titik nikmatnya Ipat, titik nyamannya Ipat. Giliran dikasih cobaan kayak gini, itu Ipat kayak wah, stresnya parah. Terus Ipat kayak ngerasa paling bodoh banget. Padahal Allah cuma lagi ngasih dorongan doang nih buat Ipat terus berusaha gitu. Akhirnya di situ Ipat ngerjain tugas-tugas Ipat, terus Ipat juga cari kerjaan yang akhirnya Ipat diterima di ruang guru. Dan pelunasannya itu ketika Ipat kerja di ruang guru, itu pun kayak baru 1 minggu lah gitu. Itu akhirnya dapat uang dari ruang guru dan pelunasan semuanya. Dan itu Ipat ngerasa kayak, ya Allah terima kasih ya, Ipat udah bisa dibantu ngelunasin hutang-hutang Ipat yang sampai 8 juta itu, yang Ipat enggak pakai apapun gitu, Ipat nggak beli apapun. Bahkan kayak hal bodohnya, kenapa Ipat kemarin 8 juta itu nggak dibeliin iPhone aja gitu, malah dibuat hal-hal yang itu. Bahkan dosa nggak sih untuk melipat gandakan uang tanpa kita bekerja keras? Tapi it's okay, itu semua pelajaran. Dan pelajaran yang bisa Ipat ambil adalah, ya pertama, mungkin di situ Ipat kurang sedekah karena Ipat fokusnya kayak uang dan uang. Tapi ketika kita bersedekah, itu Allah bisa bantu loh, bantu semua apa yang lagi Ipat kerjain, lagi Ipat usahain. Jadi teman-teman jangan lupa sedekah, karena sebagian dari rezeki kita itu ada milik orang. Tapi bulan ini aku juga belum sedekah, tapi nanti sedekah. Bismillah, semuanya semoga lancar. Dan ya, teman itu emang gak semuanya bakal ngebantu teman-teman. Jadi ada teman yang kelihatannya aja, ada teman yang emang benar-benar support, ada teman yang ya begitulah. Jadi intinya buat teman-teman semua, jangan percaya dengan penipuan-penipuan yang ada. Jangan percaya dengan sesuatu yang hasilnya cepat, karena itu belum tentu benar. Dan jangan lupa terus bersyukur dan minta bantuan sama Allah, karena Allah tuh bakalan terus ngebantu kita. Aku dapat kajian tadi, jadi di depan kosan aku itu tadi ada pengajian, aku di dalam kosan tapi suaranya kedengeran nih. Alhamdulillah aku dapat insightnya dan aku dapat pelajarannya itu adalah kita itu berdoa itu kayak kita ngasih proposal ke Allah. Kita berdoa nih, ngasih proposal ke Allah. Kalau kita terus-terusan ngasih proposal ke Allah, Allah bakalan baca. Kalau kita cuma ngasih proposalnya 1 kali doang, berdoanya jarang-jarang, itu Allah belum tentu baca.
Allah baca, tapi belum tentu notice kita, belum tentu kita bakal ngabulin gitu. Kayak ibaratnya kita ngasih proposal, itu kan nggak langsung sehari di ACC, pasti ada revisinya, pasti bakalan ada pertanyaan-pertanyaan yang bakalan kita jawab gitu ya, dan banyak pertimbangan yang untuk meng-ACC proposal itu. Ya Allah juga sama, Allah juga mau kita itu menjabarkan setiap doa-doa kita. Allah tuh mau kita menjelaskan apa yang sudah kita minta itu, dan mempertanggungjawabkan apa yang kita minta juga. Tapi kadang Allah tuh malah ngasihnya ketika kita udah lupa. Kayak aku mau ke Jogja ya Allah, aku mau ke kampung Inggris ya Allah, aku udah lupa nih kalau aku mau ke kampung Inggris, tapi Allah masih inget. Dan ketika aku ikhlas ya Allah, aku mau ke kampung Inggris atau enggaknya aku ikhlas, yang penting aku niatnya mau belajar, dan Allah mengabulkan tapi dengan versi yang berbeda. Bukan kampung Inggris Pare yang aku kunjungi, tapi kampung Inggris Jogja dengan semua keindahan dan semua kenangannya. Jadi Allah tuh maha baik dan maha pengampun, dan Allah pasti bakal ngasih semua doa-doa kita ketika kita sudah bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Ya Allah juga mau gitu, ngetes dulu, Allah juga mau gitu, kita ngerengek dulu ke Allah, manja dulu ke Allah sebelum Allah ngasih. Kita aja mau minta uang ke orang tua kita harus minta dulu. Bahkan kita mau minta bayaran untuk sekolah aja, untuk kuliah harus dijabarkan dulu untuk apanya gitu. Apalagi sama Allah, Allah juga mau hal itu teman-teman. Jadi untuk semuanya jangan lupa untuk tetap bersyukur, dan jangan lupa ya kirim proposalnya ke Allah dalam doa-doa kalian. Segitu aja dan next, bye bye.